Sahabat Inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Sigma, Senandung Nada Islam dan Konsultasi Agama. Pak, ya, mulai ya. Siap. Azan. Apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat inspirasi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Koko Ronomoto. Tentunya di program siar Senada, Senandung Nada dan Sigma. Kita berjumpa di malam hari ini sahabat inspirasi, masih dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Mohon maaf di studio 8 ya, di sini agak ramai banget karena di sini bersama Koko, bersama teman-teman Koko, dan ada saya juga ya, Koko ya. Iya betul banget, ada DJ Daus yang akan menemani sahabat inspirasi semuanya. Dan tentunya malam ini sangat seru sekali karena kita akan untuk membahas seputar persoalan yang diributkan di Sasa Ngopi beberapa hari yang lalu. Jadi kita akan kupas semuanya di Senada dan Sigma karena ini menyangkut tema agama. Jadi acaranya pun menyangkut dengan agama, gitu ya. Iya betul banget. Kita berjumpa di malam hari ini sahabat inspirasi di 23 Syafar 1442 Hijriah, atau berjumpa di tanggal 30 September 2021 malam Masehi. ini DJ Koko ya, sebagian media atau di tempat di ibu kota Jakarta sedang dilakukan tonton bareng film 30X PKI, yaitu sejarah yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 65 silam gitu ya. Dan di radio-radio streaming juga sedang diadakan pemutaran film audio X 30 PKI ya. Semoga kita doakan agar acara berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Baik, di studio juga sudah ada Neng Sheila dan DJ Wan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Neng Sheila. Selamat malam dan Sheila. Mohon maaf, mic-nya tidak menyala. Nah, silakan. Ya, selamat malam dan Sheila. Selamat malam. Wah, Oke. di malam hari ini Sheila ditemenin oleh tim operator dan juga teman-teman yang lain ya. Alhamdulillah. Ya, benar banget. Oke, tidak hanya Sheila, di sini juga sudah hadir. Sudah ada DJ Wan. Selamat malam DJ Iya. Wan. Selamat malam, Wan. DJ Wan. DJ Wan bisa dengar suara kita? Ya mungkin dikarenakan jaringan ya DJ Daus mungkin. Iya. DJ Wan, selamat malam. Ya, selamat malam DJ Wan. Ya, nampaknya kita belum tersambung dengan
di Jiwan ya. Tidak apa-apa. Sebentar. Pak, aku keluar di TikTok aja ya. Ntar kedengaran suara keluar masuk deh. Oke. Assalamualaikum Pak Yoga. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mas, bentar Kang Wawan, bentar Kang. Bentar Kang Wan. Ya, waalaikumsalam. Bentar dulu ya. Masih belum connect di radio ini, ntar. Oke, mulai ya. Ya, Assalamualaikum di Jiwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam di Jewan. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Malam kembali di Ya. Jikoko. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana di Jiwan? Apakah sudah menyiapkan kopi ini seperti di Sasa? Alhamdulillah. Kita ngopi malamnya alhamdulillah sudah tersedia nih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Bikes juga sudah menyiapkan kopinya ya, yang suka ngopi gitu juga ya. Bagaimana untuk Sila Asifa, untuk Wali Daud dan juga DJ Koko nih? Mudah-mudahan sehat semua di malam ini. Ya, kita alhamdulillah sehat juga ini di Jiwan. Tidak kurang satu apapun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuman hujan di sini. Berkah. Mudah-mudahan hujan menjadi berkah buat masyarakat Aceh ya. Juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin di wilayah daerahnya masing-masing lagi diturunkan hujan, menjadi hujan yang penuh kebarokahan. Karena Bandung baru tadi siang hujan, gitu. Wah, di sana hujan juga ya? Hujan juga, ya, mungkin ini sudah diatur oleh Allah. Di siang hari Bandung yang diguyur hujan, sekarang waktunya diturunkan di wilayah Acehnya begitu. Iya, sementara di Banyuwangi belum diguyur hujan ini. Masih panas banget cuacanya. Insya Allah. Di Banyuwangi juga segera diturunkan hujannya agar udaranya bisa lebih segar ya Mas Koko ya. Iya, mudah-mudahan ya di Dewan di Banyuwangi segera diguyur hujan supaya Amin. hati adem, Saya tentrem, perlu ayam sahabat begitu inspirasi merasakan. tahu Koko ya, bahwa di sini unik sekali sambil hujan itu juga siaran gitu ya. Iya betul. Kebetulan nih Koko malam ini sahabat lagi main remi, sahabat inspirasi, tapi menemani sahabat inspirasi semua. Gitu ya. Tapi yang paling penting di malam Jumat ini kita senantiasa untuk habis sholat maghrib, mudah-mudahan habis sholat isya juga tidak lepas untuk senantiasa membuka Al-Qur'annya atau yang punya hafalannya satu ayat dua ayat tetap untuk dibuat sebagai target untuk hafalannya, atau mungkin bisa untuk menjadikan kita terus juga tidak terlena dengan urusan duniawi ya. Begitu Iya, juga kok ya. Iya betul banget. Oke. Baik, Sahabat sebelum inspirasi. kita menuju ke tema Betul. DJ Koko, alangkah lebih baik kita dengar dulu beberapa tembang. Setelah itu kita akan baru menuju ke tema ya. Tema. Ya, selamat malam untuk seluruh sahabat Bikes. Di kesempatan malam ini kita jumpa kembali dengan Dijiwan, Diji Koko, dengan Sila Asifa juga ya, dengan Kang Wali ya juga ya. Mudah-mudahan kita semua di malam ini tetap diberikan kesehatan dan kebarokahan. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Iya baik sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu. Tetapkan situs Anda di Breakers Radio, streaming media hiburan dan informasi. Happy listening and cikidot. Senandung nada Islam dan konsultasi agama.
Mulai ya. Oke sahabat inspirasi, kita balik lagi langsung saja. Saya serahkan program ini kepada DJ Koko, DJ Wan, dan Sila Asifa. Kepada Sila, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, sahabat inspirasi, di malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu silsilah tentang Wahabi. Mungkin tema ini sudah tidak familiar lagi kita dengar, sahabat inspirasi. Nah, untuk sebelumnya akan dilanjutkan oleh DJ Koko dan DJ Wan. Iya, sahabat inspirasi, kalau berbicara tentang Wahabi itu sejak tahun-tahun sebelumnya itu sudah ada yang namanya Wahabi, dan mungkin bisa jadi ya untuk saat-saat seperti ini perkembangannya banyak lagi, entah itu perkembangannya yang bagaimana dan juga perkembangannya, adat-adatnya. Saya juga Koko belum tahu gitu, sahabat inspirasi. Tapi sahabat inspirasi jangan khawatir, ya toh. Kita akan melanjutkan tema pembahasan tentang Wahabi. Kita akan melanjutkan bersama DJ Wan, bersama rekan-rekan yang lain. Begitu sahabat inspirasi. Yuk, lanjut, silakan DJ Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wassalim. Sahabat-sahabat Blekes dimanapun berada, di kesempatan malam ini alhamdulillahirrabbilalamin, Allah masih terus memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat yang patut terus kita syukuri. Karena kalau kita tidak pandai bersyukur pada Allah, lalu kita mau menuju kemana? Karena kita diciptakan oleh Allah, maka kembali juga kita harus ke pangkuan Allah dengan meluruskan niat kita dalam kehidupan ini. Segala ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan, ibadah-ibadah kita yang kita lakukan dengan satu tujuan niat, hanya mengharap kembali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat itu, insya Allah di kesempatan malam ini juga kita akan sedikit membahas tentang, banyak diperbincangkan di masyarakat Islam itu sendiri, tentang tadi seperti tema malam ini kita akan bawakan tentang Wahabi. Kenapa banyak diperbincangkan tentang perbedaan ini Wahabi, ini ahli sunnah wal jamaah, ini yang pro dengan orang-orang yang selalu membid'ahkan setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslim itu sendiri. Dan untuk lebih lengkapnya, apa sih itu Wahabi sebenarnya? Silakan untuk Sila Asifa bisa membacakan riwayat-riwayat tentang Wahabi itu sendiri. Baik. Wahabi, lebih tepatnya Wahabi Mas, bahasa Arab, Wahabiyah, translate. Wahabiyah atau Salafi adalah sebuah aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini
berkembang dari dakwah seorang teolog muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang berasal dari Najd, Arab Saudi. Aliran ini digambarkan sebagai sebuah aliran Islam yang ultra konservatif. Pendukung aliran ini percaya bahwa gerakan mereka adalah gerakan reformasi Islam untuk kembali kepada ajaran monoteisme murni, kembali kepada ajaran Islam sesungguhnya yang hanya berdasarkan kepada Quran dan hadis, bersih dari segala ketidakmurnian seperti praktik yang mereka anggap bid'ah, syirik dan khurafat. Sementara penentang ajaran ini menyebut Wahabi sebagai gerakan sektarian yang menyimpang, sekta keji, dan sebuah distori ajaran Islam. Saat ini Wahabimas merupakan aliran Islam yang dominan di Arab Saudi dan Qatar. Ia dapat berkembang di dunia Islam melalui pendanaan masjid, sekolah, dan program sosial. Dakwah utama Wahabi adalah tauhid, yaitu keesaan dan kesatuan Allah. Ibnu Abdul Wahab dipengaruhi oleh tulisan Ibnu Taimiyah dan mempertanyakan interpretasi Islam dengan mengandalkan Al-Quran dan hadis. Ia mengincar kemerosotan moral yang dirasakan dan kelemahan politik di semenanjung jantung Arab, mengetuk pembahasan penyembahan berhala, pengutusan orang-orang suci, pemujaan kuburan orang yang saleh, dan melarang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah. Silahkan Dijiwan. Ya, sahabat-sahabat Legers, tadi sedikit pemaparan tentang apa itu Wahabi, terus bersumber dari mana itu aliran Wahabi itu sendiri. Tadi seperti yang diuraikan oleh Sila Sifa bahwa Ibnu Wahabiyah itu yang pertama mencetuskan tentang bagaimana ingin kembali memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi di dalam penganutan keyakinan di aliran Wahabi itu sendiri banyak yang membid'ahkan di kegiatan-kegiatan tentang aliran-aliran Islam yang betul-betul menjalankan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul gitu. Nah, ini juga kita patut sikapi dengan hati-hati, karena kalau kita merujuk kembali ke apa yang dicontohkan Nabi, apa yang dikuatkan oleh aliran Wahabi itu sendiri, kalau semua dibid'ahkan dan kembali kepada rujukan-rujukan apa yang masa lalu gitu ya, kembali ke masa lalu, lalu perkembangan Islam itu sendiri berarti akan terhenti. Kenapa dibilang akan terhenti? Contoh, dulu orang berangkat haji atau umroh itu dengan menggunakan naik unta atau mungkin dengan menggunakan kapal perahu ya. Nah, tiba-tiba ada perubahan dengan naik pesawat terbang. Nah,
kalau semua itu dalam perjalanan untuk ibadah tentang Islam itu sendiri selalu disangkut pautkan dengan bid'ah, lalu perkembangan Islam sendiri itu mau dibawa kemana? Ya, makanya kita kembali meluruskan sesuai dengan apa yang difirmankan dalam Al-Quran, apa yang dicontohkan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih, dan itu tidak kaku dengan apa yang tidak dicontohkan itu menjadi bid'ah. Karena urusan ibadah itu mendapatkan nilai pahala atau tidaknya itu langsung dengan Allah, selama itu tidak ada kemusyrikan di dalamnya, selama itu tidak menyimpang dari niat-niat untuk melakukan ibadah. Salah satu contoh di aliran yang sekarang Islam ada sendiri, itu berbagai aliran ada. Contoh untuk aliran tarekat, ya, itu dia dengan selalu menjaharkan tahlil. Kedua, contoh di aliran wara'i, dia senang mengajak orang ke masjid dan bertukar-tukar masjid untuk mengajak masyarakat Islam untuk gemar pergi ke masjid. Tapi dari semua aliran itu juga punya sama-sama untuk terus menciarkan Islam. Nah, kalau sekarang selalu kita dalam perjalanan itu selalu dengan mengucapkan kata bid'ah tanpa disikapi dengan bijak dan pengertian yang matang, ini juga akan menimbulkan satu perpecahan dalam Islam itu sendiri. Mungkin sementara seperti itu. Silakan Diji Koko, ada tambahan dan silakan Pak. Ya, jadi memang benar sahabat inspirasi bahwa Rasulullah juga sudah berpesan dalam hadisnya bahwa berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu adalah hadis. Jadi sebenarnya dalam mengartikan ini benar juga bahwa mereka itu hanya berpegangan kepada Al-Quran dan hadis karena mereka mungkin langsung mengartikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Dan seperti yang Dijewan katakan bahwa bid'ah itu urusannya mereka seperti itu, dan kita juga harus mendakwahi secara perlahan agar tidak terlalu melenceng dari agama. Masalahnya sekarang begini, sila Pak ya. Kalau sekarang gimana? urusannya selalu harus yang dengan dicontohkan oleh Rasul, dan kita selalu tertutup dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang semakin gerakan-gerakan Islam itu sendiri semakin maju dan modern. Artinya apa yang seperti kita lihat di aliran-aliran sunnah wal jamaah, ya, itu pun mereka tidak ada istilahnya unsur untuk keluar dari Al-Quran dan hadis, ya. Cuma mereka lebih dalam tafsir Al-Quran itu sendiri tidak hanya satu tafsir gitu. Seperti yang dicontohkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka itu selalu tafsir itu digandengkan gitu ya. Digandengkan artinya kalau kita mengacu kepada hanya satu tafsir, ini yang akan menjadi suatu kefanatikan dalam sebuah pengertian dari tafsir Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Nah, itu dia. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu atau kita berpegang teguh, maka kita tidak bisa sepenuhnya menjadikan itu pedoman, karena memang benar kita harus membaca tafsir-tafsirnya, harus membaca pendapat dari para ulama juga, seperti itu. Nah, Dijewan, Sheila ingin melanjutkan. Oke, silakan. Menurut seorang penulis perkembangan perbangsaan Saudi, Abdul Aziz Qasim, dan yang lainnya, yang pertama kali memberikan julukan Wahabi kepada dakwah Ibnu Abdul Wahab adalah Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian bangsa Inggris mengadopsi dan menggunakannya di Timur Tengah.
Penganut Wahabiyah atau Wahabi tidak menyukai istilah yang disematkan oleh beberapa kalangan tersebut kepada mereka dan menolak penyematan nama individu, termasuk menggunakan nama seseorang untuk menamai aliran mereka. Mereka menamakan diri dengan nama Salafi dan gerakannya dengan Salafiyah. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berkata, penisbatan Wahabiyah tersebut tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Semestinya, kalaupun harus ada faham baru yang dibawa oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, bentuk penisbatannya adalah Muhammadiyah karena sang pengembang dan pelaku dakwah tersebut adalah Muhammad, bukan ayahnya yang bernama Abdul Wahab. Nah, berarti sebutan yang benarnya itu adalah Muhammadiyah dan mereka tidak menyukai disematkan dengan nama Wahabi karena itu adalah nama ayah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ya, Nah, berarti yang menjadi pertanyaan, dari mana datang sumbernya Wahabi ini di jiwanya? Sehingga banyaknya masyarakat kita mengikut Wahabi tersebut ini. Sedangkan kita tahu sendiri, ternyata Muhammad bin Abdul Wahab ketika Sila membaca tadi, beliau ternyata nama ayahnya itu yang Wahabi. ya sekarang yang banyak terjadi di perjalanan tentang agama itu sendiri ya. Kita lihat tadi sejarahnya bahwa dia juga seorang teologi ya, teologi Islam. Jadi bisa saja itu atas penelitian teologi Islam dianya yang menimbulkan satu kefanatikan dalam satu ajaran gitu. Dan kita juga banyak terjadi di beberapa golongan yang ada gitu ya. Artinya kefanatikan itu sehingga membuat mereka menjadikan satu aliran yang diikuti oleh para pengikut-pengikutnya. Yang harus diwaspadai adalah itu jika apa yang mereka ajarkan alasannya tetap gitu ya dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi di sana harus dilihat gitu, karena Islam itu tidak kaku ya. Islam tidak harus radikal ya, tidak harus seperti itu. Jadi artinya mari kita tengok kembali seperti apa yang dicontohkan Rasul. Kenapa Rasul bilang bahwa yang pertama harus diperbaiki adalah akhlak ya? Nah, apakah sudah mencapai akhlak yang diperbaiki oleh kaum Wahabi itu sendiri gitu? Seperti itu. Jadi mari kita kembali kaji dari aliran-aliran Islam itu sendiri yang ada di sekarang di Indonesia itu sendiri. Jangan sampai ada sampai pengakuan bahwa aku adalah Islam yang kembali kepada ajaran yang benar gitu kan. Tapi sambil ada satu permusuhan di dalamnya yang menimbulkan paham-paham itu terus berkembang, dan ini yang bisa berbahaya, yang bisa diadu dombakan untuk kaum muslim itu sendiri. Ini yang harus dikaji benar-benar hati-hati. Yang tadi dirujuk dari apa yang dijiwan paparkan, bahwa dalam membahas tafsir itu sendiri tidak bisa kaku menganut kepada satu pendapat, karena di situ tafsir itu coba sahabat-sahabat Blikas bisa lihat, bisa juga baca ya dari pembahasan tafsir Quran, itu yakin ada perbedaan ya, ada perbedaan di sana. Maka dirujuk untuk mensikapi perbedaan-perbedaan dari tafsir itu sendiri itu tidak mudah ya, dan harus hati-hati gitu, karena ini
mengartikan isi dari Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan untuk sila Sipa, mungkin masih ada tambahan. Ya, silakan Sila. Sila menyediakan banyak pembahasan di malam hari ini, sahabat inspirasi. Istilah Wahabi dan Salafi serta ahli hadis, yaitu orang hadis, sering digunakan secara bergantian. Tetapi Wahabi juga telah disebut sebagai orientasi tertentu dalam salafisme yang dianggap ultra. Namun dapat disimpulkan Wahabi merupakan gerakan Islam murni yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari ajaran atau praktik yang dianggap menyimpang seperti syirik, ilmu hitam, penyembahan berhala, dan bid'ah dan khurafat. Mau Sila lanjutkan atau mau dikomentari? Ya, kembali tadi tentang bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya, tentang kemusyrikan, tentang bagaimana kaum muslim yang masih banyak pergi ke dukun, bagaimana tentang tata cara ibadah yang bid'ah. Nah, sekarang kita lihat zaman Rasul, zaman Nabi, kita sholat di masjid itu hanya dengan langsung tanah ya, gitu. Kita bisa lihat ya, dulu itu tanah ya, tanpa menggunakan ubin atau lantai. Oke? Kalau kita mengacunya terus kepada apa yang dicontohkan Rasul, berarti masjid-masjid kita tidak boleh ada lantai. Ya. Waktu kita sujud itu betul-betul harus ke tanah gitu, seperti itu. Nah, disinilah kita harus tafsir itu tafsir dan hadis itu dikembangkan seperti itu. Jadi kalau terus dengan menganut kepada bid'ah tentang apa yang dikerjakan dalam ibadah gitu ya, ini juga harus hati-hati kita mensikapinya, harus hati-hati juga kita untuk menelaahnya ya. Jadi kalau pepatah bilang, kalau kita nyari guru jangan hanya ke satu guru gitu. Karena kalau hanya ke satu guru, maka kita akan menjadi fanatisme ke guru itu sendiri. Bahkan Imam Syafi'i mengajarkan, silahkan kamu mencari guru-guru yang lain selain aku ya, seperti itu. Nah, untuk urusan kemusyrikan, untuk masalah ziarah kubur ya, sekarang itu tergantung kepada niat dari umatnya ya, dari umat muslimnya itu sendiri. Dia niat ziarah kuburnya itu untuk sebagai tafakur diri atau memang untuk kemusyrikan. Nah, kita juga tidak bisa orang pergi ke ziarah kubur gitu kan, contoh ke makam-makam wali-wali gitu ya. Nah, itu tergantung kembali kepada niat. Kalau sekarang niat orang sudah didahului dengan kata-kata bid'ah, kita sudah mendahului niat orang itu. Berarti kita sudah ada suudon di dalamnya, ya. Ini kita beristighfar kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya itu sahabat inspirasi, semua itu didasari dari niat, dan niat itu hanya berada di dalam hati masing-masing, dan kita itu tidak mengetahui bagaimana niat orang. Seperti yang Dijewan katakan ya. Jadi kita juga jangan terlalu cepat menilai orang, wah dia ke kubur untuk ini, untuk itu. Rupanya tahu-tahunya dia hanya ingin mentafakur, muhasabah, agar dia tuh semakin ingat bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah. Kita semua akan juga berada di dalam tanah tersebut. Kalaupun ada kemusyrikan-kemusyrikan yang terjadi, yang dicontohkan masyarakat Islam itu sendiri di kehidupan, bukan berarti kita harus membencinya. Justru itu sebagai bahan syiar kita untuk memperbaiki keadaan ibadah yang sebenarnya gitu ya. Contoh dari perbedaan-perbedaan dia pakai kunut atau tidak pakai kunut,
itu juga harusnya disikapi dengan betul-betul hati-hati gitu ya. Karena Allah tidak pernah memanggil umatnya itu dengan panggilan golongan, tapi Allah selalu memanggil, hai orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ya. Wala tamutunna wa antum muslimun. Itu panggilan Allah, ya. Jadi kalau sekarang satu golongan itu merasa kembali kepada jalan apa yang dicontohkan Rasul dan Nabi, terus ada membid'ahkan orang tanpa bahkan sekarang banyak ya terjadi, apalagi sekarang ini menjelang Maulid Nabi ya, menjelang Maulid Nabi kita mengingat kelahiran Nabi. Ini juga kembali kepada niat dari kegiatan ibadah tersebut. Kalau di dalam kegiatan Maulid Nabi itu niatnya dari si panitia untuk berbagi sedekah, terus menghadirkan penceramah untuk mencerahkan masyarakat Islam di sekitarnya dengan tidak ada kemusyrikan, artinya pembakaran dupa atau mungkin sesuguh gitu ya. Itu kembalilah tadi ya, bahwa dalam setiap niat ibadah kaum muslim ini kita tidak boleh langsung memvonis itu bid'ah, itu di luar Islam, itu tidak dicontohkan Rasul. Padahal di dalamnya contoh, salahkah kalau kita mengingat orang tua kita yang sudah meninggal? Salahkah kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal? Iya. Nah, sementara 3 amalan yang akan kita bawa meninggal itu adalah, pertama, masih ingat mungkin silasi Pak? Silakan coba dites. 3 amalan yang akan dibawa kita meninggal kelak. Jadi 3 amalan tersebut adalah, yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, dan yang ketiga adalah doa anak yang solih. Jadi ketika kita sudah tiada, tapi ada doa yang dikirimkan oleh anak-anak kita. Nah, itu adalah 3 amalan yang tak akan pernah putus, sahabat inspirasi. Nah, dari ketiga tadi ya, itu yang diucapkan bekal buat kita kelak kembali kepada Allah itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu luas ya pengertiannya. Artinya di saat kegiatan tadi Maulid Nabi ada syiar agama, ada pencerahan tentang agama, apakah itu bukan ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya? Kedua, sedekah jariah. Jika dalam acara Maulid Nabi itu sendiri ada orang-orang yang ingin bersedekah lalu dibagikan ke masyarakat sekitarnya yang tidak mampu, apakah itu tidak menjadikan kita sebagai amal ibadah dalam kehidupan itu? Sambil kita mengingat kelahiran Nabi, ada ibadah-ibadah yang dikerjakan dalam kegiatan Islam itu. Lalu doa anak yang saleh, ada doa bersama, memanjatkan doa bersama dalam acara Maulid Nabi itu sendiri. Salahkah kita melakukan kegiatan Islam seperti itu? Ini yang banyak yang masih diperdebatkan di antar golongan itu sendiri. Ada yang banyak membid'ahkan, bahkan ada yang sampai mengharamkan kegiatan Maulid Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Nah, silakan, sangat setuju tuh sama Dijiwan katakan. Jadi intinya adalah segala sesuatu itu memang harus diteliti lagi apa itu maksudnya. Maka banyaklah berpikir positif, karena seperti yang Dijiwan katakan, coba aja banyak orang-orang yang berpikir seperti itu, maka tidak ada perpecahan aliran-aliran. Mungkin kita akan bersatu seperti itu. Iya, betul sekali. Ada tambahan dari Jikoko? Oke, sedikit Dijiwan. Menarik sekali ketika Dijiwan mengatakan amalan-amalan yang memang bisa kita bilang apa ruginya sehingga kita mengatakan bahwa tidak boleh mendoakan orang lain di kubur. Nah,
yang jadi pertanyaan saya saat ini melintas di kepala saya, sebenarnya yang dianut oleh, mohon maaf, ajaran Muhammadiyah ini ajaran Wahabikah atau memang mereka membedakan antara kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Salafi tersebut dijiwat? Sebetulnya yang Wan tahu di perjalanan dakwah para ulama-ulama yang ada di Indonesia, ya, bagaimana cara mereka berceramah dan cara mereka mengajak untuk tata cara ibadah dalam kehidupan Islam sendiri yang ada di Indonesia, gitu. Contoh, tidak akan sama kalau perbedaannya itu yang jadikan terus perbedaan. Contoh, aliran Wara'i, ya, itu aliran Wara'i itu senangnya dia hijrah dari masjid ke masjid, ya. Dan siarnya mereka di setiap masjid itu mengajak jamaah-jamaah untuk rajin ke masjid, ya. Itu baik sebetulnya, gitu ya. Tapi contoh lagi di aliran Muhammadiyah, gitu ya, mereka tidak ada pindah-pindah ke masjid, kan, ya. Artinya ini jamaah Muhammadiyah di masjid ini jemaah, tidak ada seperti itu. Begitu juga untuk jamaah-jamaah NU sendiri, ya, itu juga mereka justru lebih bersatu, gitu, dengan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kenapa itu? Nah, inilah yang kadang-kadang bersikukuh dengan prinsip dan pendapat yang terus menjadikan perpecahan dalam Islam itu sendiri. Nah, inilah yang kita patut pelajari lebih dalam. Kita terus sharing tentang kajian-kajian itu sendiri. Jangan sampai inilah aku yang paling benar, termasuk apa yang sekarang diterapkan dalam pemahaman tentang Wahabi itu sendiri, ya. Jadi jangan merasa bahwa aku sudah Islam yang benar, gitu, kamu mau Islam yang salah, gitu. Bukan itu, gitu. Bukan langsung memponis seperti itu. Justru mari kita sama-sama untuk menggali tentang bagaimana isi Al-Quran itu, bagaimana pemaparan tafsir-tafsir dari Al-Quran itu, bagaimana dengan hadis-hadis yang sahih yang harus kita kuasai itu sendiri. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin, silakan. Ya, menarik sekali pembahasan kita, sahabat inspirasi. Untuk sahabat inspirasi yang masih ingin bergabung dengan acara kita, bisa di 083189790079. Seperti yang sudah datang pertanyaan satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Yanto yang ada di Surabaya. Mohon maaf, saya Wahabi alias Muhammadiyah, katanya. Saya mau bertanya, di pemahaman kami tidak mengizinkan untuk bersalawat, tapi bersalawat sesungguhnya di dalam hati. Lalu kenapa hal ini diributkan oleh kaum yang bukan Wahabi? Nah, bisa dijawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memaafkan atas segala kekurangan dan kehilapan dari apa yang kita paparkan di malam ini. Dan tentang ibadah tadi, untuk membaca sholawat hampir sama dengan apa orang ibadah setelah sholat wajib berjamaah, ya. Itu ada yang punya pendapat zikir tidak harus dijaharkan. Hampir mirip dengan apa yang tadi Ahi, ya, di Surabaya
bahwa sholawat itu tidak harus dijaharkan, tapi harus di dalam hati. Menarik garis dari apa yang pemahaman kembali tentang dari pendapat masing-masing guru, kita kembali kaji bahwa kita mengkiblat ke imam siapa? Ini pertama kali. Dan di luar Wahabi sebetulnya tidak pernah ada permasalahan. Dia mau dengan bersolawat berdiam diri atau dengan solawat dengan dinyanyikan. Karena ini kembali niat dari diri kita masing-masing. Kalau itu memang merasa lebih baik kita bersalawat dengan berdiam diri dan yakin Allah akan menerima salawat kita dan Nabi Muhammad akan menerima salawat kita, lalu kenapa mesti banyak juga perdebatan mengharamkan salawat yang dinyanyikan, salawat yang didendangkan? Karena ini kembali menyangkut amal itu diterima atau tidak diterimanya, hanyalah Allah yang tahu. Kita tidak pernah bisa memvonis amalan aku yang paling diterima, amalan kamu yang salah. Kalaupun ada pemahaman-pemahaman yang kurang benar, bisa dikaji secara bersama. Dan alhamdulillah saya sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadz Adi Hidayat. Ya silahkan, kalau selama itu sholawatnya tidak menyimpang. Kalau itu tujuannya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita, kecintaan kita kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Jadi mari mungkin secara bijak gitu. Silahkan dalam pemahaman dari masing-masing, ibadah aku yang sepertinya lebih baik daripada ibadah yang orang itu kerjakan, tapi tidak boleh untuk menjadikan bahwa ibadah aku yang paling benar yang bakal diterima oleh Allah, ibadah orang lain yang tidak akan diterima oleh Allah. Karena urusan pahala itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sedikit menambahkan ya untuk Mas Yanto. Sesungguhnya Anda harus tahu bahwa kaum Anda lah yang mulai duluan untuk melarang orang lain tidak boleh selawat. Harusnya Anda mencontoh, mohon maaf, kaum Kristiani. Bagaimana mereka menerapkan bahwa ketika orang lain tidak mengganggu kita, maka kita tidak boleh mengganggu orang lain. Tapi ini tidak. Kalian malah mengganggu ketika ada orang selawat, ada orang maulid, ada orang yang melakukan ibadah-ibadah sebelumnya. Kalian langsung mengatakan, wah ini perbuatan bid'ah, kalian sungguh dosa. Selawat dibilang bid'ah, ya kan? Ya, tahlilan dibilang bid'ah. Iya. Jadi kalian sendiri harus berpikir bahwa di mana letak bid'ahnya seseorang. Iya, betul banget. Di mana letaknya bahwa orang lain ini salah berbuat. Karena sesungguhnya letak yang tahu salah dan atau tidak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, manusia betul. Tidak mengetahui apa-apa. Baik dia manusia hanya bisa menjalankan kewajiban ya di jeda usia. Iya, benar sekali. Benar sekali. Karena yang saya lihat sendiri, saat ini, ya saya sedikit cerita. Ketika waktu itu Breakers Radio memutarkan sebuah syair selawat, yaitu di awal tadi saya sudah memutar ya dari Syekh Joso. Itu dipersoalkan, kalian mau mendakwah atau tidak? Kalau memang kalian mau mendakwah, untuk apa kalian mengadakan syair-syair seperti yang memuja? Ini bukan memuja, tapi kami menyampaikan apa yang menurut kami ketahui. Begitupun juga dengan kalian juga menyampaikan apa yang kalian ketahui. Ketika seseorang tidak mengganggu kaum lain, tentunya kaum lain juga tidak pernah mengusik dari kaum tersebut. Ya, di Jikuku ya. Iya, betul. Oke. Baik. Koko menganjurkan
Kita sebagai warga Nahdien, warga NU yang gemar bersolawat, tetapkanlah kegemaran Anda, tekunilah solawat-solawat Anda. Sebagai warga Nahdien, warga NU, kita harus menetapkan, harus menekuni apa yang kita punya. Bukankah begitu Dijewan? Atau teman-teman yang lain? Semoga dari kajian malam ini kita sama-sama mengunci kembali agar hati kita menjadi bersih, bersih dari prasangka, bersih dari merasa bahwa pendapat kita itu paling benar, agar karena sekarang banyak tentang membid'ahkan sesuatu itu juga artinya yang harus membuat umat Islam ini jangan sampai pecah gitu. Bahkan Nabi sudah bersabda bahwa kelak umatku akan terbagi menjadi 70 golongan ya. Nah, di sini kita tidak pernah tahu gitu. Kita tidak pernah tahu dari golongan mana yang akan diterima oleh Allah. Tapi yang paling penting, menurut Wan ya, mari kita gali kembali firman-firman Allah itu, Al-Quran itu sendiri, tafsirnya juga kita gali kembali, lalu hadis-hadisnya juga kita kembali gali, dan kita kembali melihat keadaan-keadaan kehidupan masyarakat Islam itu sendiri sekarang ini. Karena banyak yang bersikukuh dalam pendapat, banyak yang bersikukuh dalam prinsip, tapi realisasi di lapangan justru menjadi bahan senyum orang-orang di luar non-muslim. Ini yang harus diwaspadai agar kita sebagai kaum muslim itu sendiri jangan sampai diadu dombakan karena perbedaan pendapat dari tafsir ataupun hadis yang disaklekkan gitu ya, hadis-hadis yang betul-betul bahwa apa yang dipahamkan itu menjadikan bahwa golongan yang di luar paham dia itu adalah bid'ah atau mungkin haram seperti itu. Iya, baik, kita rehat sejenak di Jiwan karena sudah Oke. masuk pukul 21. Silakan 20 di lebih 30 Jedawis. menit. Nanti teman-teman di studio ya, seperti Mas Tio dan Mas Haris bisa melemparkan pertanyaan atau ingin mendiskusikan apa yang belum terdiskusikan di Sasa Ngopi ya. Bisa didiskusikan di sini. Apa yang ingin dibahas gitu. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu. Selamat malam DJ Haris. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kembali. Sehat DJ Haris. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Oke. Diguyur hujan juga di Ambon? Iya, ada terlambat datang nih karena hujan cukup deras, tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai berkurang. Alhamdulillah, semoga jadi keberkahan buat negeri Indonesia ini ya. Amin. Ya. Baik, tidak hanya DJ Haris, juga kita hadir DJ Teo. Selamat malam DJ Teo. Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap menambahkan ya nanti ya. Selamat malam kembali Tio. Siap. Oke, baik. Untuk sahabat inspirasi yang ingin menyimak siaran kita bisa tonton siaran kita di channel YouTube Breakfast Team. Lalu jangan lupa tinggalkan komentar and like juga, jangan lupa subscribe karena acara kita juga live di channelnya YouTube Breakfast Radio. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Breakfast Radio, media hiburan dan informasi. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan
senada, dan hikmah. Senandung nada Islam dan konsultasi agama. Menit melintasi formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Iya, Satu betul teman sekali. yang sudah melintasi di Indra Dengar Sahabat Inspirasi dari Neng Ai Khadijah ya. Ya Syailillah, spesial untuk Anda yang sedang mendengarkan Breakers Radio di malam hari ini. Lagu tersebut baru keluar 1 bulan yang lalu. Lagu ini diluncurkan oleh Ai Khadijah dikarenakan sangat sedikitnya kalau bukan bulan suci Ramadan yang mengeluarkan tembang-tembang Islami, tetapi Ai Khadijah masih memikirkan agar tidak hanya di bulan Ramadan saja bahwa lagu Islami patut dikeluarkan. Kita beri aplaus untuk Ai Khadijah tentunya. Dan untuk sahabat inspirasi juga mungkin bertanya-tanya, loh kok YouTube tidak ada lagu ya? Untuk menghindari klaim atau copyright dan sebagainya, agar channel Breakers tidak bermasalah lagi seperti 1 bulan yang lalu gara-gara menghadirkan acara kesehatan, akhirnya kita dapat masalah di YouTube, dan kali ini kita sudah mempunyai solusinya untuk menghindarinya. Bagi sahabat inspirasi yang bertanya, kita tidak menyiarkan lagi live, baik itu setelah tidak on air, maka tidak ada suara apa-apa di channel YouTube, langsung ke program seadanya sendiri ya. Begitu. Baik, langsung kita ingin melempar pertanyaan lagi kepada teman-teman senada ya. Dari Bung Haris, saya persilakan. Bung Haris. Ya, untuk teman-teman di Senada ya, ini mewakili dari dinamika yang sering terjadi di Sasa Ngopi. Ya, bagaimana kita sebagai umat Islam menyikapi perilaku atau sepak terjang ya kelompok atau kaum ya yang sebenarnya masih sama-sama umat Islam ya, yang kita tahu akan mereka tetapi beda aliran akan ya, tetapi Mas beda aliran lebih betul. Condong ya, meskipun kita tahu mereka ada di dalam pemahaman Wahabi, tetapi mereka sendiri pun tidak berani mengakui ya. Pastinya akan terjadi penyangkalan ini dan itu, entah mengatakan bahwa kita kan tidak kenal ya, mungkin kita memang tidak kenal karena dalam artian itu sudah beberapa tahun yang lalu, dan kita yang di sini pasti belum lahir ketika adanya Syekh ya Muhammad Abdullah bin Wahab. Di sini yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap kita selaku umat Islam menghadapi sepak terjang mereka yang terkadang itu membuat citra umat Islam sendiri akan menjadi jatuh ya. Bagaimana kita yang dikenal sebagai rahmatan lil alamin yang memberikan kesejukan, tetapi di dalam teori pengajarannya ya, di dalam pemahaman mereka begitu keras, antara lain begitu mudah mengkafir-kafirkan segala sesuatunya ya. Yang non muslim semuanya langsung kategori tak pakai bagaimana, langsung oh ini kafir ya. Kemudian dari segi untuk pengajaran mereka sendiri ya, memaksakan apa yang mereka pahami untuk harus kita ikuti ya. Meskipun kita tidak sepaham, kebetulan saya sendiri di sini alhamdulillah belum ya, tidak pernah berjumpa dengan yang lain, hanya saya menyaksikan di media, tetapi mudah-mudahan saya tidak berjumpa dan tidak emosinya terpancing. Kira-kira bagaimana sih supaya kita tidak terpancing oleh mereka gitu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan di pencerahan malam ini, walaupun dalam keterbatasan
ilmu dan pengetahuan, kita sama-sama mengetahui bahwa musuh yang paling berat di dalam kaum muslim itu sendiri adalah umat Islamnya itu sendiri. Maka mari kembali kita menengok sejarah perjalanan Nabi, sejarah apa yang Nabi siarkan, dari mulai bagaimana cara Nabi mensikapi perbedaan-perbedaan yang ada, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berniaga sampai dengan orang-orang di luar Islam, sampai Nabi mengucapkan ucapannya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, bukan carilah ilmu sampai ke negeri Arab, tapi carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin Mas Haris bisa tengok dari perkataan Nabi itu sendiri seperti apa, bahwa Nabi tidak pernah menanamkan satu kebencian kepada orang di luar, bukan kaum muslimin. Jadi kembali kepada hati. Nabi kembali mencontohkan kolbu yang sebenarnya, agar senantiasa kolbu kita selalu senantiasa dalam keadaan bersih. Tidak boleh ada pengakuan-pengakuan bahwa aku paling benar, aku yang sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul dan Allah. Karena urusan itu semuanya akan kembali dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, memang acuannya tetap kita kepada Al-Quran dan hadis. Tapi lihat juga bagaimana akhlak Nabi di masyarakat, bagaimana akhlak Nabi kita di kehidupan. Kalau sekarang dengan adanya perbedaan-perbedaan yang ada itu jadikan permusuhan, apakah itu yang contohkan Rasul? Mengkafirkan orang, bahkan ada mengharamkan bergaul dengan orang-orang di luar muslim. Lalu ajaran yang mana yang mereka anut? Fikih mana yang mereka anut? Jadi mari kita kaji kembali. Makanya tadi kembali seperti yang Puan ketahui, kita dalam berguru itu tidak boleh pada satu guru, agar menjadikan pembelajaran bagaimana Islam itu sebenarnya. Banyak sekarang terjadi yang memvonis kamu Islam keturunan, kamu Islam yang ikut-ikutan. Lalu kalau kita bukan dilahirkan dari keluarga Islam, mau jadi apa kita? Setelah dewasa pun kita bukan berarti ikut-ikutan orang tua. Kita juga sama mempelajari Islam itu apa sebenarnya, bagaimana Islam yang sebenarnya. Jadi kembali timbulnya perbedaan-perbedaan yang ada sekarang ini bahkan menjadikan pecahnya Islam karena bersikukuh dengan pendapat yang tidak bisa dibuat perjalanan itu tetap untuk saling kembali bahwa kepada akhlak yang kita tunjukkan, untuk tidak menanamkan satu kebencian. Walaupun ada cinta karena Allah, benci karena Allah. Benci karena Allah itu benci yang mana? Ya. Kalau sekarang di Indonesia sendiri terjadi ya begitu hiruk pikuknya teknologi yang ada sekarang ini,
apakah mereka semuanya tidak menggunakan HP? Kalau kita mengkaji kembali itu urusan bid'ah atau tidak bid'ah, mungkin di kelompok mereka tidak akan ada yang menggunakan HP. Oke, saat-saat kemarin-kemarin saat ada televisi, mereka tidak mengadakan televisi. Tapi apakah dengan teknologi yang ada sekarang untuk komunikasi, mereka tidak gunakan HP? Jadi kalau segala sesuatu kita ungkap dengan kebencian, mengharamkan, membid'ahkan, mari kita kembali kaji. Kembali meluruskan niat hati kita. Jangan pernah kita memvonis urusan ibadah dalam Islam itu sendiri menjadi bid'ah dan haram. Itu bisa dibahas secara bersama dengan ulama-ulama besar yang ada. Dan ini pun tidak pernah titik temu. Karena yang satu mempertahankan bahwa kunut boleh dilakukan, di satu masjid kunut tidak usah dilakukan. Lalu kapan Islam ini bersatu? Pada dua-duanya sama-sama ibadah yang dibolehkan. Kembali jangan pernah memfitnah, menuduh bahwa perbuatan ibadah itu adalah bid'ah. Kalau kita dalam salat subuh saja berkunut dengan niat berdoa, karena kunut itu sendiri adalah doa. Selama orang itu tidak menjadikan kunut itu adalah wajib dan sunnah, apa yang menjadi itu perbuatan menjadi bid'ah? Ibarat orang sekarang saum Senin Kemis terus menerus. Kalau niatnya tidak lurus, bisa saja menjadi wajib. Seperti yang Nabi pernah contohkan, satu kali Nabi tidak pernah menjalankan saum sunnah. Agar apa? Agar umatnya tidak menjadikan saum sunnah itu menjadi saum wajib. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Mungkin DJ Haris kurang puas dari pemaparan. Alhamdulillah, memang inilah dinamika yang terjadi. Ya, mungkin saya menambahkan pertanyaan lagi ya untuk supaya bisa lebih baik. Mereka begitu mendengung-dengungkan tentang bagaimana melaksanakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Sementara kita tahu ada sunnah-sunnah yang memang tidak mampu ya kita lakukan. Kira-kira mereka ini di dalam pemikiran ya, di dalam pemahaman ini sebenarnya apakah semua bisa mereka lakukan sementara yang tidak dapat kita lakukan? Ya, misalnya seperti Nabi melakukan poligami ya demi ada beberapa tujuan, bukan hanya kepentingan ia semata. Kira-kira apakah mereka mampu untuk saat ini melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Kalau kita tengok tujuan Nabi berpoligami itu sangat kita sikapi ya, kita lihat Mas Arisi dan sahabat-sahabat berikut. Nabi di saat usia yang begitu lagi mudanya ya, dia menikahi Siti Khadijah yang jauh berbeda usia ya. Bisa dilihat nggak Mas Haris dari situ kemana Nabi tujuannya? Nabi kembali meluruskan niat, karena saat itu Siti Khadijah dilihat kesolehannya, dilihat bagaimana dia cara berniaganya, bagaimana dia amanahnya dalam setiap kegiatan-kegiatan bisnisnya, sehingga Nabi saat dipercaya oleh Siti Khadijah menjadi manusia yang sulit dicari oleh Siti Khadijah saat itu. Bagaimana jujurnya Nabi saat itu.
bagaimana cara berniaga Nabi saat itu, sehingga menjadi ketertarikan untuk Siti Khadijah melamar ya. Kebayang kan ya, bukan Nabi yang melamar tapi Siti Khadijah melamar Nabi. Maka dicontohkan di kehidupan masyarakat sekarang, dibolehkan kalau memang wanita untuk memberitahukan bahwa dia menyukai seorang laki-laki ya. Karena dicontohkan oleh Rasul seperti itu. Nah, dari poligami itu sendiri, Nabi tidak hanya menikahi karena nafsu ya. Seperti yang terakhir menikahi Siti Aisyah yang paling muda ya. Nabi juga pernah bagaimana memberikan pelajaran pada istri-istrinya untuk tidak mencintai urusan duniawi, tapi lebih mencintai urusan akhirat. Apakah mampu di zaman sekarang ini kita berpoligami dengan sifat-sifat yang Nabi lakukan? Jadi apa yang dicontohkan Rasul juga tidak selamanya harus wajib dilakukan oleh pengikut di zaman sekarang ini. Bahkan jika engkau mampu 1, 2, dan 3, jika tidak mampu 1. Nabi sudah memberikan isyarat di sana. Bagaimana kehati-hatian kita untuk berpoligami? Bukan berarti yang tidak berpoligami bukan aliran yang benar, bukan aliran yang tidak sesuai dengan dicontohkan Rasul. Kembali tadi yang seperti kita bilang, kolbu kita, niat kita kemana? Niat karena Allah kah? Niat karena nafsu kah? Karena itu kembali ada dalam hati dan kolbu diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik di Jiwan, kita buka pertanyaan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Sila dan untuk teman-teman senada semuanya. Saya dari Putra yang ada di Lampung mau bertanya, bagaimana caranya menghindari agar anak-anak dan istri kita tidak terjerumus di dalam dunia Wahabi? Karena ada tetangga saya, dia sudah tidak lagi melakukan pergi tahlilan di acara orang meninggal, dan setelah dia melakukan sholat, dia langsung keluar dari jamaah tersebut. Bahkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, dia juga tidak melakukannya lagi karena menganggap bahwa mereka sudah tidak suci lagi atau tidak sepaham begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Putra yang ada di Lampung malam ini senantiasa diberikan kesehatan bersama keluarga dan anak-anak, dan semoga Allah terus memberikan juga perlindungan dan kekuatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di dalam mensikapi bagaimana agar kita dalam pemahaman Islam ini tidak terjebak atau tidak membuat hati kita menjadi timbul merasa pengakuan bahwa ajaran aku yang udah betul, yang sesuai dengan ajaran Rasul atau ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Padahal semua dari kelompok ahli sunnah wal jamaah, mereka juga sama, tetap mengacu kepada Al-Quran dan Hadis. Jika ada hadis-hadis yang doib juga mereka tidak pakai, kalau itu yang pemahaman hadisnya sudah tahu ya. Terus juga untuk tafsir tadi kembali ya. Kalau sekarang mengunci
hati kita untuk hablum minanas saja sudah terhalang seperti itu, bagaimana kembali kita mencontoh Rasul? Kalau sekarang dalam hablum minanas saja sudah tertutup dengan sesama muslim sendiri, bagaimana dengan syiar-syiar ibadah yang lain? Contoh sedikit menyinggung tentang tahlil yang dibid'ahkan oleh kaum Wahabi. Dalam ajaran Islam itu ada istilah namanya tajiyah. Tajiyah itu sendiri adalah mengunjungi tempat orang yang meninggal dunia atau yang lagi ditinggalkan dari keluarganya. Tentang tahlil, ada yang mengacu bahwa itu aliran kebiasaan Hindu yang diikut sertakan oleh ajaran Islam. Kembali tadi saya luruskan, jangan pernah kita membid'ahkan dulu urusan ibadah orang lain sebelum kita tahu persis ibadah itu sendiri. Kalau dalam tahlil itu sendiri apa sih sebetulnya? Tahlil itu sendiri kan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Doa yang dijaharkan di saat acara tahlil. Ada ajaran yang Rasul dan Nabi Muhammad contohkan. Bagaimana kita saat pergi tajiyah mengunjungi orang yang meninggal, Nabi mengajarkan untuk bawalah makanan-makanan dari rumahmu, lalu kau olah, lalu kau hibur orang yang lagi berduka itu. Bukan berarti sekarang kita tajiyah terus kita pergi begitu saja. Kalau selama dalam tahlil itu sendiri tidak ada kemusyrikan, tidak ada penyembahan-penyembahan, tidak ada doa-doa yang di luar Al-Quran dan hadis, kenapa mesti dibid'ahkan? Kenapa mesti diharamkan? Jadi kembali, kalaupun ada ketidaksepahaman dalam urusan ibadah, bukan berarti harus membenci atau memusuhi. Mari kita duduk bersama untuk saling membuka bagaimana kajian-kajian itu sendiri untuk bisa sama-sama saling menuju dalam ibadah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam taala. Begitu untuk Ahi Fajar, mudah-mudahan tidak puas dan semoga terus Ahi Fajar sebagai pemimpin rumah tangga bisa lebih tegas dalam mendidik anak-anak dan keluarga tentang pemahaman kolbu kita dan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, tadi DJ Tio katanya mau menambahkan. DJ Tio. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau menambahkan di sini Wahabi ya. Ini salah Muhammadiyah maksudnya. Muhammadiyah itu ya memang ada yang seperti Wahabi, tapi juga Muhammadiyah itu sebenarnya itu kayak kunut ya. Benar ya, Muhammadiyah itu tidak kayak kunut. Mohon maaf DJ Tio, jaringan Anda putus-putus. Iya, kembali mungkin karena DJ Tio jaringan kurang baik ya. Kita sedikit membahas tentang bagaimana tadi kunut yang sedikit DJ Tio bahas ya, yang
Wan dengar, dia kembali seperti tadi Wan bilang ya, bahwa kunut itu sendiri adalah sunnah hukumnya ya. Mau dikerjakan silahkan, mau tidak dikerjakan juga silahkan. Ada juga di saat salat Jumat ya, ada yang azan 2 kali, ada yang azan cuma sekali ya. Ini juga jadi perdebatan terus ya, sehingga menimbulkan kepanatikan. Sudahlah, jangan salat di sana, itu bukan jamaah aku. Kembali ya, kembali kita, kalau kita sudah membenci sendiri tempat ibadah orang lain, padahal sama-sama masjid, bagaimana ibadah hati kita pada Allah? Ya, betul sekali. Saya boleh melanjutkan di sini? Oke, silakan di situ. Ya, Muhammadiyah itu ada 2 ya. Memang kalau yang Muhammad bin Ahmad, tapi ada juga yang dari dibentuk itu dari Ahmad Dahlan. Cuman itu masih tidak membenci musik ya, perbedaannya itu. Dan Muhammadiyah di Indonesia memang bukan sepenuhnya Wahabi, dan ini apa yang kebanyakan Wahabi itu ya dari kelompok Salafi itu apa, kalau Muhammadiyah sendiri orang Muhammadiyah ya, itu dia masih pakai ini Sayyidina Ali. Oke. Ya, halo, maaf terputus. Iya, silakan di situ. Ya. Gitu. Iya, untuk tentang perbedaan cara berselawat. Ada yang berselawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang berselawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dua-duanya sebetulnya tujuannya adalah berselawat kepada Nabi, menjunjung Nabi Muhammad SAW. Terkecuali dalam ibadah-ibadah sholat, ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah ya, perintah Allah. Contoh, kita saum di bulan Ramadan, itu kan. Terus kita untuk di saat kita ada halangan untuk kaum akhwat, kita wajib mengkodo. Nah itu udah wajib kan ya, gitu seperti itu. Nah kalau itu yang dirubah, itu yang tidak boleh. Tapi selama masih di dalam urusan tidak keluar dari arti gitu ya, arti sebetulnya ya. Dan tetap tujuannya itu tadi menjunjung Nabi besar Muhammad SAW. Ya kembali, urusan diterima atau tidaknya salawat kita kan bukan yang salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hanyalah Allah yang tahu semua itu. Silahkan gitu ya, untuk mau dijaharkan atau mau dengan batin kita bersalawatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya lanjutkan sedikit aja ya. Oke, masih. Pindah bukan soal Muhammadiyah, tapi soal bid'ah. Bid'ah itu mereka itu punya landasan karena salah satu ini Mahmudas bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah.
semua yang baru itu bid'ah, dan segala bid'ah itu dolalatin finar, neraka gitu ya. Itu jangan langsung dimaknai ya bid'ah, yang baru bid'ah. Kan ada di saya dia memberikan sunnah yang baik, maka dia hendaklah seperti yang mengikutinya gitu. Tahlilan itu kan Sunan Ampel itu yang membuat. Nah kalau kita ikut tahlil, kita karena kita ikut tahlil gitu. Itu jadi jangan langsung sedikit ya. Nah itu ada di Syarah Sahih Muslim dari Imam Nawawi rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, betul sekali. Jadi kita akui lah bagaimana perjuangan syiar Islam masuk ke Indonesia saat zaman masih kerajaan ya. Kebayang ya, saat zaman kerajaan masih di Indonesia itu terjadi, bagaimana meluruskan syiar-syiar dari para wali kita yang datang ke Indonesia ya. Ada yang melalui dengan lewat pewayangan ya, syiarnya. Ada yang lewat syiar lewat mungkin dengan bersolawat ya, dengan dijaharkan. Ada yang syiarnya lewat pendekatan-pendekatan secara keluarga, hablinanas ya. Mereka tidak langsung mengubrak-abrik tentang sesungguh gitu ya. Atau langsung membenci kaum-kaum itu. Bagaimana contoh wali saat itu syiar Islam masuk ke Indonesia? Mereka begitu santun ya. Mereka begitu adab. Mereka tidak tanamkan satu kebencian. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sekarang bergeser. Yang dulu masih banyak yang orang pergi ke sawah sebelum panen padi menjadikan sesuguh, sekarang sudah mulai hilang. Itu berkat syiar-syiar Islam, pendekatan secara hablum minanas yang tidak dibarengi dengan kebencian, yang tidak langsung memvonis itu haram atau bid'ah. Mari kita sama-sama kembali untuk menggali dan syiar kembali. Kalau sekarang sesama tetangga muslim aja sudah saling benci, di mana letak hablum minanasnya? Bahkan sampai terjadi ada yang satu tidak suka tahlil, yang tetangga satunya senang tahlil. Saat tetangga yang suka tahlil itu memberikan hidangan, itu langsung dibuang di depan orang yang memberikannya. Haram saya memakan makanan yang bid'ah. Lalu mana yang ditunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin? Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari Sila Asyifa mungkin ada tambahan lagi tentang tadi pengertian Wahabi. Silakan. Baik, sahabat inspirasi, berhubung waktu kita sudah tinggal beberapa menit lagi di edisi malam hari ini, langsung di Jiwan kita ambil kesimpulan dari pembicaraan tentang Wahabi malam hari ini. Silakan di Jiwan. Ya, untuk sahabat-sahabat Brikes dimanapun berada, dalam
kekurangan dan keterbatasan, karena kebenaran hakiki milik Allah. Salah datangnya dari diri wan sendiri. Bagaimana agar hati kita senantiasa terus bersih dan terus menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap pegang Al-Quran dan hadis sebagai acuan kita, sebagai pedoman kita dalam hidup kita. Lalu tentang perbedaan dari antara aliran Wahabi atau mungkin kaum Salafi yang tentang merasa dalam kondisi yang kembali pada Islam yang sebenarnya, mari tidak dibarengi dengan nilai-nilai kebencian, tidak dibarengi dengan nilai-nilai ketidaksukaan, dengan kembali meluruskan niat bahwa dalam kehidupan ini kita kembali mencontoh Rasul, bagaimana akhlak Rasul mencontohkan dalam hablum minanas dan hablum minallah. Mudah-mudahan di kesempatan malam ini kita semua bisa terus menggali ilmu, juga terus untuk senantiasa membersihkan hati kita dan tidak ada kebencian-kebencian sesama kaum muslim itu sendiri, karena kita sama-sama dalam ibadah yang kita kerjakan hanyalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keterbatasan ini, mohon maaf jika dalam pemaparan malam ini ada kurang lebihnya. Semoga kita semua terus ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan di Daus atau yang lain ada tambahan. Nah, sahabat inspirasi, kenapa harus kita permasalahkan masalah beda aliran atau apapun itu? Bukannya kita sesama Islam ini saling berbagi ilmu, saling bertukar pikiran, berdiskusi. Maka alangkah lebih baik dan indahnya kita bersatu. Jadi setiap apapun yang kita pegang itu kita saling bertukaran, begitu, saling belajar apakah ini cocok untuk diaplikasikan. Jadi sama-sama di sini apapun yang kita pegang, selama itu tidak melenceng dari keagamaan, maka itu dipertahankan dan saling mendukung, bukan saling mencela, seperti itu. Ya, mudah-mudahan sila sifa syiar Islam itu bukan hanya memperdebatkan fikih atau pendapat benar atau salah saja. Mari kita realisasikan bagaimana syiar itu bisa betul-betul mengena di masyarakat Islam itu sendiri, baik itu tentang ekonomi, akhlak, maupun tentang kekuatan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan terus senantiasa bersihkan hati kita dari prasangka-prasangka yang membuat diri kita gugur dari segala ibadah-ibadah. Wallahu a'lam. Silakan. Mungkin dari DJ Koko ada yang ingin ditambahkan? Baik. Iya, Silakan DJ Koko. sahabat inspirasi. Closing statement. Koko tidak ada tambahan-tambahan karena tadi Kenapa yang tidak sudah Koko. ya karena nggak ada tambahan, Pak. Kalau misalnya tidak ada, Anda patut dicurigai. Apakah Anda dari golongan Wahabi? Kok segitunya sama saya, Pak? Ya, soalnya Mari dari tadi kita meredam saya kembali. melihat Anda diam dan tidak berbicara. Jangan-jangan Anda adalah Wahabi. Kurang ajar.
Masa Koko Mungkin DJ Koko dibilang bisa seorang menutup dengan, Wahabi? Ya, karena Anda diam dari doa tadi. untuk kita semua. Nah mungkin begini ya, Koko. Ada kawan ini, mungkin dari Mas Iswanto, Mas Eko sendiri, atau Mas Sanjaya ingin menanggapi, menyikapi istilah Wahabi nih. Iya. Karena gini, semuanya ya suka Wow, selawat. rupanya Anda bawa pasukan untuk mengajarkan Wahabi ya? Jangan Wahabi, dengarkan dulu, Koko makanya bicara itu jangan. Oh, nanti tak suapin jagung goreng kau. Ya, silakan. Buktikanlah kalau memang Anda bukan dari golongan Bang Ari ya. Wah, pasti Bang Ari kepanasan besok ini ya. Iya. Iya ya sorry. Ya mudah-mudahan di dalam perbedaan ini kita Iya, bisa betul sekali. bersikap secara bijak dan senantiasa kembali, karena keyakinan itu urusan hati dengan Allah. Wallahualam. Ya, silakan Koko DJ. Iya, semuanya dari orang-orang Wahabi. Apa-apa dibid'ahkan ya, kayak tahlilan itu dibid'ahkan juga. Tergantung yang melakukannya. Nah, Kalau semua itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, kita itu pasti bisa apa kok? bisa menyikapi. Nah ya. Iya, Terus. iya. Terus Pak Sis, terus? Ya, jadi Dilanjut. sholawat itu kalau dibid'ahkan itu menurut saya itu kurang etis. Kurang etis. Ya. Etisnya kurang dari? Kurang Karena etisnya dari mana? semua sholawat itu bisa, misalkan kita sakit bersolawat, itulah kesembuhan dari sholawat. Berkah dari sholawat Iya. ya, betul banget. Nah, Tapi itulah. begini Mas Iswanto, saya punya pertanyaan untuk Mas Iswanto nih. Ini kan orang-orang Wahabi mengatakan salawat itu cukup sallallahu ala Muhammad saja, dan tidak ada seperti selawat-selawat yang dilantunkan oleh beberapa penyair-penyair kita ini, Mas Iswanto. Ini apa yang akan Anda jawab kalau Anda bertemu dengan kaum Wahab ini? Ya, Up, Semua kaum itu- up. Kaum apa? Ini jangan Ya, seperti saya ikan kehausan air ini. Ya, saya dari Mas silakan. Iswanto, silakan Mas Is. ya. Ini Anda masuk Semua radio itu loh. harus disikapi. Jangan-jangan radio streaming meliput Anda. Ya. Semuanya itu harus disikapi. Kalau Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya tuh disebutkan sehabis sholat. Kalau sholawat yang dilantunkan itu tanpa melakukan sholat pun bisa, begitu. Karena yang disebutkan sehabis sholat itu kita semua berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan tentunya kita mengharap syafaat dari Kanjeng Nabi ya, Mas Iswanto ya. Ya, betul. Begitu. Insya Allah. Oke, Mas Kalau Koko untuk salawat yang dilantunkan itu semuanya dari hati, bukan dari pikiran. Nah, Oke. begitu sahabat inspirasi. Terbukti ya. Dengerin Mas, tuh. Mas Koko sudah menjawab kalau dirinya memang bukan dari golongan Wahab ya. Oh, betul sekali. Memang Kalau saya tidak, bukan Mas Koko golongan ini patut Wahabi. dicurigai ya, kalau tidak ya. Mas Firdaus dan Mas Haris dan juga sahabat-sahabat inspirasi. Tapi saya punya nama saudara Abdul Wahab.
Apakah itu termasuk golongan Wahabi? Patut dicurigai. Patut dicurigai. Aduh. Oke, baik. Dari Bang Haris ada closing statement mungkin dari topik kita malam hari ini. Ya, topik yang alhamdulillah mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada sahabat inspirasi ya. Mulai sekarang atau mulai saat ini ya, berhentilah untuk membid'ahkan ya kepada orang lain ya, karena apa yang kita lakukan belum tentu juga ya diterima kalau hati kita masih ingin mengatur orang lain tanpa memperhatikan ibadah kita. Ya, mudah-mudahan tetap daripada kita bisa membid'ahkan orang lain, melakukan hal-hal yang wajib ya, dan tanpa ada kecolongan untuk mengajak sholat, mengajak ibadah-ibadah ya. Daripada kita membid'ahkan, apalagi nanti mau maulid, mudah-mudahan yang tidak melaksanakan tetap tidak usah membuat orang lain tersinggung ya dengan yang melaksanakan, karena itu orang lain pun tidak merugikan Anda, begitu. Baik, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, saya ingin meminta DJ Koko untuk melantunkan selawat agar acara kita berkah. Dan setelah DJ Koko melantunkan selawat, ditutup oleh DJ Wan dengan doa. Kepada DJ Koko kami persilakan. Maulai ya Maulai ya Maulai, salatun tahus. Maulai ya Maulai, tahusul malik. Maulai ya Maulai ya Maulai, wababur ridha. Maulai ya Maulai ya Maulai, ridha kadfu bi. Shalla Rabbuna ala Muhammad syafi'il anam, kullu syailillah al-badri tamam nurin tajalla alaihi salam. Kullu syailillah. Allahumma salli ala Muhammad. Inna allaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Assalamu rabbil alamin. Assalamu rabbil alamin. Assalamu rabbil alamin. Lillahi wa rasulihi wallahi Allahu akbar, lillahi ta'ala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana anjil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idza li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ighfir li wa li walidayhima kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tam ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil qad wa tanfariju bihil qurab wa tuqdha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib
wa husnul khawatim wa istasqa bihil ghamamu bi ajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadin kulli malumila. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa syukrillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.